Halo rekan-rekan mahasiswa, berjumpa kembali di buku audio Bahasa Indonesia. Modul 1, Kegiatan Belajar 1 tentang perkembangan dan kedudukan bahasa Indonesia, bagian 2. Di bagian kedua ini, kita akan fokus membahas kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Apakah rekan-rekan sudah siap menyimak materi hari ini? Yuk pilih tempat yang nyaman, simak dengan baik, dan juga jangan lupa siapkan buku catatan. Selamat belajar! Rekan-rekan, setelah mempelajari tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia, kini kita akan membahas terkait kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Apa perbedaan kedudukan dan fungsi? Dan bagaimana kedudukan bahasa Indonesia di negara kita? Rekan-rekan mahasiswa, kedudukan diartikan sebagai status relatif bahasa, sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial bahasa yang bersangkutan. Sedangkan fungsi adalah nilai pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa itu dalam kedudukan yang diberikan kepadanya. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sedangkan kedudukan sebagai bahasa negara dimiliki sejak diresmikan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15 Pasal 36 tercantum, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, jadi salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Kedudukan sebagai bahasa nasional tersebut dimiliki oleh bahasa Indonesia sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, rekan-rekan, di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, apa saja yang menjadi fungsi bahasa Indonesia? Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: pertama, lambang kebanggaan nasional; kedua, lambang identitas nasional; ketiga, alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda; dan keempat, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan kita. Melalui bahasa nasional, bangsa Indonesia menyatakan harga diri dan nilai-nilai budaya yang dijadikannya pegangan hidup. Atas dasar itulah, bahasa Indonesia kita pelihara dan kita kembangkan. Wah, kalau begitu kita juga harus bangga ya memakai bahasa Indonesia. Rasa bangga ini merupakan wujud sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Dan sikap positif itu terungkap jika lebih suka menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa atau kata-kata asing. Jadi, sudahkah kita bangga menggunakan bahasa Indonesia? Atau lebih bangga menggunakan bahasa asing? Rekan-rekan, selain sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai lambang identitas nasional. Bagaimana maksud dari fungsi ini? Rekan-rekan mahasiswa, sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia dapat menimbulkan wibawa, harga diri, dan teladan bagi bangsa lain. Hal ini dapat terjadi jika bangsa Indonesia selalu berusaha membina dan mengembangkan bahasa Indonesia secara baik, sehingga tidak tercampuri oleh unsur-unsur bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Untuk itu, kesadaran akan kaidah pemakaian bahasa Indonesia harus selalu ditingkatkan. Percampuran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dalam berbahasa masih sering kita temukan, seperti contoh berikut ini. Dalam papan usaha, kita menulisnya Anditya Tailor atau servis televisi. Contoh dalam percakapan sehari-hari, aku lebih suka belanja di supermarket daripada di pasar tradisional.
Bahasa campuran seperti ini tidak bagus dipandang dari segi kebanggaan suatu bangsa dan tidak benar dipandang dari segi kebahasaan. Agar pemakaian dapat dijadikan teladan dan dihormati orang lain, terutama orang asing, pemakaian bahasa seperti contoh tersebut harus diubah dan diperbaiki menjadi seperti berikut ini. Pada papan usaha, seharusnya penjahit Anditya memperbaiki televisi. Pada percakapan sehari-hari, seharusnya aku lebih suka belanja di swalayan daripada di pasar tradisional. Wah, jika demikian, kita cukup sering ya mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Mulai sekarang, sebaiknya kita kurangi ya rekan-rekan untuk menjaga bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Lalu, bagaimanakah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu? Rekan-rekan, sebagai alat pemersatu, bahasa Indonesia mampu menunjukkan fungsinya, yaitu mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa ibunya. Hal ini tampak jelas sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda. Pada zaman Jepang yang penuh kekerasan dan penindasan, bahasa Indonesia digembleng menjadi alat pemersatu yang ampuh bagi bangsa Indonesia. Dengan bahasa nasional itu, kita letakkan kepentingan nasional di atas kepentingan daerah atau golongan. Hingga saat ini, bahasa Indonesia menjadi pemersatu kita dari Sabang sampai Merauke. Semoga tetap terjaga hingga nanti ya. Dan terakhir rekan-rekan, bagaimana penjelasan dari fungsi bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan? Sebagai alat perhubungan, bahasa Indonesia mampu memperhubungkan bangsa Indonesia yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa ibu yang berbeda-beda. Berkat bahasa Indonesia, suku-suku bangsa yang berbeda-beda bahasa ibu itu dapat berkomunikasi secara akrab dan lancar. Sehingga kesalahpahaman antar individu, antar kelompok tidak pernah terjadi. Karena bahasa Indonesia pula, kita dapat menjelajah ke seluruh pelosok tanah air tanpa hambatan. Sehubungan dengan hal tersebut, bahasa Indonesia memungkinkan berbagai suku bangsa mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu dengan tidak perlu meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan pada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Dengan bahasa nasional, kita dapat meletakkan kepentingan nasional kita jauh di atas kepentingan daerah dan golongan kita. Sejalan dengan fungsinya sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya, bahasa Indonesia telah berhasil pula melaksanakan fungsinya sebagai alat pengungkapan perasaan. Jika beberapa tahun yang lalu masih ada orang yang merasa bahwa bahasa Indonesia belum sanggup mengungkapkan nuansa perasaan yang halus, maka sekarang dapat kita lihat dalam kenyataan bahwa seni sastra, baik yang tertulis maupun lisan, serta dunia perfilman kita telah berkembang sedemikian rupa, sehingga nuansa perasaan yang betapa halus pun dapat diungkapkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kenyataan tersebut tentulah menambah tebalnya rasa bangga kita akan kemampuan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Wah, tidak hanya menjadi penghubung bahasa antar suku ya, bahasa Indonesia juga menjadi alat mengungkapkan perasaan hingga lahir banyak karya sampai saat ini. Dan demikianlah rekan-rekan, pembahasan mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional beserta fungsinya. Bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan sebagai bahasa negara. Apa yang menjadi dasar hal ini? Dan apa saja fungsinya? Rekan-rekan mahasiswa, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara, sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bab 15 Pasal 36. Di dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: pertama, bahasa resmi negara. Kedua, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Ketiga, alat perhubungan dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Dan keempat, alat pengembangan kebudayaan
ilmu pengetahuan, dan teknologi. Baik, menyimak dari pemaparan materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia serta bagaimana kedudukan bahasa Indonesia, sudah sepatutnya kita bangga ya rekan-rekan dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Dan selanjutnya kita akan menyimak materi tentang fungsi bahasa Indonesia pada audio selanjutnya. Sampai jumpa! Produksi Universitas Terbuka tahun 2021.